سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pendengar radio Konstantinso dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita masih diberi kesehatan, diberi usia yang panjang, mudah-mudahan usia yang barokah, usia yang manfaat. Sholawat dan salam senantiasa Allah sampaikan pada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam season ini perkenankan saya menyampaikan satu materi resep cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, yang memiliki anak, ada yang dari SD mau masuk ke SMP atau MTS, ada yang SMA mau ke perguruan tinggi, atau yang sedang kuliah, atau yang sedang mondok di pesantren. Perkenankan saya tawarkan satu resep cerdas, tapi menurut pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man arada an yahfadzal ilma ayyulazima khamsa khisalin. Siapa yang pengen hafalannya baik, siapa yang pengen cerdas, siapa yang pengen otaknya itu cemerlang, man arada an yahfadzal ilma ayyulazima khamsa khisalin. Kata Rasul, hendaklah orang itu melakukan 5 hal. Yang pertama, sholatul lail walau rakaataini. Sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Mengapa sholat malam itu kok berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang? Kita yang dari pagi bermasalah, siang bermasalah, sore bermasalah, kemudian tidur. Nah, bangun tidur, seolah-olah persoalan di siang, di pagi, di sore itu hilang semua. Kalau sudah merasa tenang, damai, lanjutkan berwudu. Setelah wudu, sholat tahajud, pasti otak akan menjadi cerdas. Ini sangat bermanfaat bagi adik-adik yang sedang mau ujian, yang sedang akan melaksanakan tes. Silahkan dicoba, tapi bukan hanya sekedar jajalan, bukan. Dicoba benar-benar penuh dengan keyakinan. Sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, insya Allah otak akan menjadi cerdas, hafalan kita akan semakin baik. Karena persoalan di siang, di pagi, di sore itu akan mengendap. Kalau mengendap seolah-olah tidak punya masalah, tinggal kita isi dengan belajar, kita isi dengan wirid, dengan dzikir, nyuwun Gusti Allah. Hati akan menjadi tenang, otak pun akan menjadi cerdas. Kemudian selain sholat tahajud, dawamul wudu, melanggengkan wudu. Kalau sudah batal wudu, kalau sudah batal wudu, kalau sudah batal wudu.
Mungkin ini memang sangat berat sekali. Pendengar Konco Desa dimanapun berada, ini sangat berat sekali. Sudah batal wudhu, setelah batal wudhu, setelah batal wudhu. Tapi kalau ini dilaksanakan, insya Allah hafalan kita akan baik, otak kita akan cerdas. Syekh Abdul Qadir Jailani, sosok ulama besar yang terkenal sebagai sebutan Sultanul Aulia, pernah suatu ketika dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dalam satu malam. Itu mimpi basah 40 kali. Sare kemudian mimpi, langsung piyambakipun siram. Kondur sare lagi, mimpi lagi, siram lagi. Kondur mimpi, siram lagi sampai 40 kali. Bayangkan, 40 kali mimpi basah, 40 kali pula beliau Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan mandi besar. Nah, karena apa? Orang yang suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, insya Allah akan lebih mudah untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di beberapa pondok pesantren, ketika ngaji walaupun tidak membaca Quran, tidak memegang Quran, itu pun banyak santri-santri yang melakukan wudhu, artinya biar dia dalam keadaan bersuci. Pasti orang yang suci dengan yang tidak akan berbeda. Oleh karena itu, saya ulang, siapapun yang akan melaksanakan tes atau ujian atau menghafal Quran atau hadis atau apapun, ini saya mohon untuk melaksanakan wudhu, minimal wudhu lah. Kemudian yang ketiga, at-taqwa fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai, dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi. Karena orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, pasti oleh Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Apalagi kesulitan untuk mengerjakan soal, kesulitan untuk menghafalkan Quran, kesulitan untuk menghafalkan hadis, kesulitan untuk membaca kitab-kitab, atau kesulitan untuk belajar ilmu apapun. Insya Allah dengan modal takwa Allah berikan jalan keluar. Berarti semakin orang itu bertakwa, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, akan semakin banyak pula dia mendapatkan pertolongan dari Allah dalam urusan apapun. Banyak orang yang sukses karena ternyata dia bertakwa kepada Allah dan yakin kesuksesan yang didapat adalah kesuksesan yang barokah, kesuksesan yang manfaat dunia sampai akhirat kalau modalnya at-taqwa fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam situasi apapun. Dengan bertakwa, janji Allah yang lain akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pendengar Konco Desa yang dirahmati oleh Allah, kembali saya ulang, yang pertama sholat tahajud, terus yang kedua melanggengkan wudhu, terus yang ketiga adalah at-taqwa fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendirian, tidak ada siapa-siapa, ataupun dalam keadaan ramai, banyak orang, ramai orang, berkumpul dengan siapa saja, tapi kita tetap taqwallah, takut kepada Allah. Insya Allah otak kita akan cerdas, insya Allah hafalan kita akan lebih baik. Seorang santri matur sama kiainya, "Kiai,
Apa resepnya? Saya ini kok hafalannya jelek sekali. Kalau dalam bahasa Jawa itu kurli nek mungkur lali, nek mungkur lali. Kemudian sang kiai menjawab, tinggalkan maksiat. Berarti kalau kita jauh dari dosa, kalau kita tinggalkan maksiat baik yang kecil maupun yang besar, insya Allah kita akan menjadi orang yang otaknya cerdas. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah, tentunya ditambahi banyak zikir, banyak wirid. Misalnya yang sering saya ijazahkan kepada murid-murid saya, jamaah saya ketika mengadakan motivasi doa bersama, ketika mengadakan istighosah, itu biasanya saya anjurkan untuk membaca Asmaul Husna. Antara lain yang diijazahkan pada saya itu, saya pernah mendapatkan dianjurkan untuk membaca Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim. Ya Fattahu, Zat yang maha membukakan. Yang membukakan ilmu Allah, yang membukakan hati kita Allah. Ya Alimu, yang maha pandai adalah Allah. Kalau kita, guru kita, dosen kita, kiai kita ini kalau oleh Allah tidak dikehendaki untuk bisa, untuk cerdas, untuk bisa mengingat, untuk bisa menghafal, tentu tidak bisa. Oleh karena itu, monggo diniati dengan setulus hati. Mudah-mudahan hafalan kita, otak kita menjadi cerdas antara membaca Asmaul Husna. Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim. Kalau bisa ya 81 kali setiap selesai sholat fardu kalau bisa. Kalau tidak ya bebas. Mau 100 kali monggo, mau 50 kali monggo, mau 30 kali monggo, mau 10 kali juga monggo, mau 1 kali juga ndak apa-apa, kepepeten ndak baca juga ndak apa-apa. Tapi tak pikir-pikir, wong sing gelem tirakat, sing gelem donga, sing gelem wirid dengan yang tidak, pasti nanti akan ada bedanya. Sapa wong nangis nang Gusti Allah, nyenyuwun nang Gusti Allah, memohon pada Allah bersungguh-sungguh, rewangi tirakat, rewangi wirid, insya Allah dengan yang hanya mengandalkan otak saja, dengan yang mengandalkan bacaan buku atau kitab saja, tentu oleh Allah akan dibedakan. Kembali saya katakan, at-taqwa fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam situasi apapun, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan banyak orang, silahkan untuk takut kepada Allah. Insya Allah otak kita akan cerdas, insya Allah hati kita akan cerdas, insya Allah hafalan-hafalan kita akan lebih baik ketimbang orang yang tidak melakukan hal tersebut. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah, baru dapat 3, kemudian yang keempat, orang yang pengen cerdas, otaknya cerdas, mudah untuk mengingat, mudah untuk menghafal. Kata Rasulullah, ayyakula littaqwa la lisahwat. Makan dan minum, makan minum itu littaqwa, bukan untuk kepentingan nafsu belaka. Ayyakula littaqwa la lisahwat. Orang yang pengen cerdas, makan itu untuk ibadah kepada Allah, makan untuk bertakwa. Mohon maaf, bukan hidup untuk makan, tapi bukan hidup untuk makan, tapi makan adalah untuk hidup. Nah, syukur-syukur ada tirakatnya. Pengen cerdas itu syukur-syukur ada tirakatnya. Poso, mau Senin Kamis juga boleh, setiap Senin Kamis. Kalau ndak Senin Kamis ya luweh baik lagi, lebih baik lagi ya puasa Daud. Sekarang puasa, besok tidak puasa, tidak puasa, tidak, dan seterusnya.
Nah insya Allah orang-orang yang mau berpuasa, dalam arti bukan hanya kenyang saja, tapi ada laparnya, insya Allah ada hausnya, semata-mata mencari ridho Allah, insya Allah otak akan menjadi cerdas. Makanya kalau di pesantren itu kan ada yang kiai ndawuhi ya, silahkan kamu puasa sekian hari, silahkan kamu puasa sekian tahun, kemudian bacaannya seperti ini. Ini sebenarnya satu bentuk tirakat, bukan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan hati atau potensi spiritual itu yang justru pengaruhnya sangat besar. Kalau otak kita itu sangat terbatas, kecerdasan fisik apalagi juga sangat terbatas, tapi kalau kita mengolah kecerdasan spiritual kita, tukai zikir, tukai istighfar, tukai maca selawat, diriyadhoi, ditirakati dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau yang lain-lain, yang penting tidak melawan dari syariat, insya Allah akan jauh berbeda dengan orang yang tidak sama sekali, dengan orang yang hanya mengandalkan intelektual saja. Kita tahu, mohon maaf, sekarang banyak sekali wong-wong sing pinter-pinter, bergelar profesor, doktor, gelarnya macam-macam. Nah, banyak sekali dari mereka ini yang masuk penjara. Itu bukan berarti dia tidak pinter, itu bukan berarti dia tidak cerdas, cuma kecerdasan spiritualnya yang tidak diasah. Ya pengaruhnya sangat besar, yang mempengaruhinya misalnya dari makanannya, dari orang tuanya, kemudian dari sikap setiap harinya. Oleh karena itu kembali saya ingatkan, ayyakula littaqwa la lisahwat, makan dan minum semata-mata untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang ada yang berpendapat, pendengar Konjen Desa yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada orang yang berpendapat seperti ini, Allah cuma makanan kok, sepenting kalau sudah ditelan kan sama saja. Oh, dalam agama wong-wong sing triti, orang-orang yang berpikir kritis dan cerdas hatinya itu sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Pernah ada satu riwayat, Imam Abu Idris itu kan bapaknya panjenenganipun Imam Syafi'i. Dia orang yang sangat wirai, orang yang sangat hati-hati, orang yang sangat hati-hati. Suatu ketika pas beliau tindakan bepergian itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tidak punya apa-apa. Di jalan beliau menemukan satu buah, kalau bahasa kita sing kepenak ya misalnya jambu, langsung diambil kemudian didahar. Tapi selesai dahar itu mikir, loh ini milik siapa? Padahal dalam konsep fikih, pendengar Konjen Desa yang dirahmati oleh Allah, kita menemukan makanan di jalan, itu kita ambil, kita makan, itu sah-sah saja. Hanya saja kalau nanti ada orang yang bilang kehilangan buah itu atau makanan itu di jalan, kita wajib untuk mengembalikan. Nah, suatu ketika, saya ulang, suatu ketika Imam Abu Idris ini menemukan satu buah saja, didahar karena memang lapar. Tapi setelah dahar mikir, loh ini nggon sopo. Akhirnya beliau saking telitinya, saking hati-hatinya, tangkai dari buah itu dibawa, terus diurutkan dari tempat dia memperoleh buah itu, terus dicari dari mana kira-kira buah ini berasal.
setelah berjalan cukup jauh ditemukan ternyata ada sebuah pesantren kalau di tempat kita, yang Pak Kiainya itu memiliki kebun. Nah, salah satu kebunnya itu ada pohon yang berbuah, kemudian buahnya ini terjatuh di bawah air sampai di tempat yang jauh yang ditemukan oleh Abu Idris. Akhirnya Abu Idris ini matur sama Kiai, "Yai, ini saya menemukan satu buah milik Pak Kiai. Saya mohon ikhlas lahir batin dunia akhirat, agar yang saya makan ini halal, menjadi makanan yang barokah, yang manfaat." Sang Kiai sangat heran, berarti anak ini luar biasa wirainya, hati-hatinya, orang ngawur saking hati-hatinya. Kemudian sang Kiai itu berharapnya cukup baik, tapi ada syarat. "Ya, saya ikhlaskan lahir batin dunia akhirat, tapi syaratnya kamu Abu Idris harus kerja di tempatku 2 tahun tanpa bayaran. Wis kerja bakti nang kene 2 tahun." Tapi memang semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata mencari halalnya, sehingga Abu Idris ini menyetujui syarat yang diajukan oleh sang Kiai. "Siap Kiai." Setelah kayak gitu, pendengar Konco Desa yang saya hormati, betul Abu Idris di situ sampai 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun sang Kiai ngendika, "Kamu di sini sudah cukup 2 tahun. Syarat yang aku ajukan sudah selesai. Bagaimana kalau kamu saya nikahkan saja?" "Siap Kiai, saya nderek Kiai saja. Tapi istrimu itu buta. Tapi istrimu itu lumpuh. Tapi istrimu itu bisu. Bagaimana?" "Saya nderek nopo kemawon ingkang pun kersakaken panjenengan Kiai." Akhirnya betul-betul ikhlas lahir batin dunia akhirat, mau dinikahkan oleh siapapun derek. Akhirnya tidak seperti yang dibayangkan oleh Abu Idris. Ternyata perempuan yang dikatakan sang Kiai bukan orang yang bisu, bukan orang yang tuli, bukan orang yang lumpuh, bukan orang yang buta, tapi sebaliknya komplit, cantik, jelita. Setelah dipertemukan, "Loh Kiai, katanya calon istri saya itu buta, katanya istri saya itu lumpuh, bisu, tuli." "Oh iya, maksudnya dia buta karena matanya tidak pernah untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah." Masya Allah. "Dia lumpuh, artinya kakinya tidak berjalan ke arah maksiat. Dia tuli, telinganya tidak pernah untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia bisu, itu artinya mulutnya tidak pernah berkata-kata yang diharamkan oleh syariat." Alhasil seorang wanita yang sholihah, seorang wanita yang sangat baik, akhirnya dinikahkan dengan Abu Idris. Kalau di sini ya secara umum nikah, kemudian 1 tahun atau masa kandungan itu kan umumnya 9 bulan, kurang lebih 9 bulan. Nah, ini berbeda. Setelah dinikahkan, kemudian hamil 9 bulan kok enggak lahir, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Kalau di negara kita ya termasuk anak yang sangat ajaib, mosok 3 tahun, 4 tahun ya, sampai 4 tahun belum lahir. Nah, menjelang kelahiran, ibu dari anak ini, ibunya sangat baik, terus suaminya sangat sholih, sangat wirai, sangat hati-hati. Ibu dari
anak ini, berarti istri dari Abu Idris itu mimpi bahwa dari perutnya ini keluar bintang, tapi bintang itu cahayanya terus kelihatan memenuhi jagat raya. Berarti dimanapun di situ ada wilayah, di situ pula tersinari oleh sinar bintang yang luar biasa. Akhirnya sang ibu dari calon jabang bayi matur sama bapaknya, kok saya mimpi dari perut saya itu lahir bintang, tapi sinarnya ini kok menyinari jagat raya. Itu apa, Kiai? Dijawab, insya Allah anakmu akan lahir seorang laki-laki dan ilmunya akan digunakan oleh orang di jagat ini. Maka lahirlah putra terbaik, yaitu Imam Syafi'i. Pendengar Konco Desa yang saya hormati, ini kan satu kisah hebat. Lahir manusia terbaik waktu itu, lahir putra terbaik saat itu adalah Imam Syafi'i. Mengapa demikian? Karena memang dari bapaknya, dari ibunya adalah seorang yang takut kepada Allah dalam situasi apapun. Sampai makannya hati-hati, bicaranya hati-hati, perilakunya dijaga, insya Allah. Oleh karena itu, kembali saya ulang, mudah-mudahan siapa yang pengen otaknya cerdas, siapa yang pengen hafalannya baik, sholat tahajud, mau berwudu, takut kepada Allah dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai, kemudian ayak kulalit taqwa lalis syahwat, berarti Imam Abu Idris makan juga di situ terlekat takwa, minum juga di situ terlekat takwa. Secara otomatis pula garwani pun injih menika saking hati-hatinya, sampai sang kiai mengatakan buta, sampai kiai mengatakan dia bisu, sampai kiai mengatakan dia lumpuh, bahkan dia tuli. Itu bukan karena tuli beneran, bukan karena buta beneran, bukan karena lumpuh beneran, tapi semata-mata mata tidak pernah digunakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Mulut hanya digunakan untuk berkata-kata yang baik, kaki hanya digunakan untuk melakukan berjalan di sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis mereka yang ayak kulalit taqwa lalis syahwat oleh Allah akan diberikan ilmu yang hebat juga, hafalan yang hebat juga. Oleh karena itu saya ulang sekali lagi, ayak kulalit taqwa lalis syahwat. Adapun yang terakhir, pendengar Konco Desa, asyiwaku. Asyiwak itu kalau diterjemahkan sekarang ya sikat gigi. Nah sekarang apa sih hubungannya? Mosok ono wong sikatan kok ada pengaruhnya terhadap kecerdasan? Mohon maaf kalau kita ini tidak menjaga kesehatan gigi, misalnya sampai sakit gigi, kira-kira kalau untuk menghafalkan itu bisa atau enggak? Kalau kita ini terganggu kesehatan lahirnya, otomatis otaknya juga terganggu. Oleh karena itu apapun yang dikatakan Rasul, walaupun sudah 1400 tahun yang lalu, insya Allah kalau kita bersama-sama melaksanakan, insya Allah apapun yang dikatakan Rasulullah pasti terjadi. Karena yang dikatakan Rasulullah itu, yang dikatakan Rasulullah itu bukan nafsu, tapi yang dikatakan Rasulullah pada dasarnya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Konco Desa yang dirahmati oleh Allah, sekelumit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi anak-anak kita yang sedang ada di pesantren, yang sering menghafal Quran, pada anak-anak kita yang sedang duduk di bangku SD, SMP, kemudian MTS, aliyah, di perguruan tinggi atau di pesantren. Ya paling tidak bismillah,
nderek Kanjeng Nabi, insya Allah akan menghasilkan kecerdasan, akan menghasilkan hafalan yang baik, karena kita berdasarkan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan. Ada yang dikitan, waduh. Dan anak kami mendengarnya. Bukan cuma dikitan saja, ada anak-anak yang